Shillong, Oh, Shillong. Manipur, Manipur. Arunachal, Mizoram. With love, we can do anything. Anything. I'm from Manipur. I prefer, Manipur taste. Oh, I'm Mizo, so Mizo. Mizo. Yeah. What about you? Oh, me too, Mizo. What would you choose? Halo Miodos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Miodos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan serta kebaikan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan seperti biasa bagi Miodos yang sedang terbujur sakit, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Bagi Miodos yang sedang dalam masa ujian ataupun sedang ada masalah, kita doakan semoga diberikan jalan keluar, jalan kemudahan. Dan bagi Miodos para pejuang nafkah, bahkan di hari libur sekalipun, semoga diluaskan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Miodos, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas terkait, ya sesuai judul Miodos, orang ataupun warga India tetapi berasa seperti orang Indonesia Miodos. Nah, penasaran Miodos bagaimana sih ceritanya bisa seperti ini? Yuk ikuti video saya berikut. Bagi Miodos yang pernah ke India ataupun tinggal setidaknya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan minimal ya, itu mungkin Miodos akan notice gitu ya, ada orang India ataupun warga India itu yang secara fisik itu mirip seperti orang Indonesia Miodos. Dan saya merasakan itu secara pribadi, begitu juga beberapa WNI yang lainnya Miodos. Dan setelah kita telisik, mereka ini adalah orang dari daerah India Timur Laut. Biasanya kita menyebutnya sebagai Northeast people ya, Northeast people Miodos. Jadi Northeast ini ataupun daerah Northeast ini adalah daerah yang memang berada di India Timur Laut, yang mana ini terdiri dari 8 negara bagian Miodos. Yang pertama adalah Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, dan juga Sikkim Miodos. Dan wilayah ini memang dikenal dengan keragamannya Miodos ya, secara budaya yang kaya dan juga kelompok etnis yang unik serta tradisi yang dinamis Miodos. Dan Miodos, kita awali dulu ya. Secara geografis daerah Northeast ini Miodos ya, ini adalah daerah campuran pegunungan, lembah dan juga dataran Miodos. Dan ini daerahnya meliputi Himalaya Timur, perbukitan Patkai ya, lembah Sungai Brahmaputra dan juga Barak serta hutan yang luas Miodos. Dan wilayah ini berbatasan dengan Tiongkok ya, dan juga Myanmar serta Bhutan dan juga Bangladesh Miodos. Yang mana ya tentu saja menambah secara strategis posisi ini, dan juga Miodos nanti akan berpengaruh secara bahkan Miodos ya looks ataupun fisik ataupun wajah dari mereka Miodos. Dan secara demografi ya, populasi di sini Miodos sangat beragam secara etnis dan juga terdiri dari beberapa suku asli yang masing-masing punya budaya dan juga bahasa serta tradisi masing-masing. Bayangkan setidaknya ada sekitar lebih dari 200 etnis yang ada di daerah Northeast ini Miodos, dengan jumlah dialek yang bisa dikatakan beraneka ragam. Dan mereka ini adalah salah satu wilayah yang memiliki budaya ya yang cukup tinggi ya untuk di daerah yang ada di India. Nah, Miodos, saya ingin menampilkan kepada Miodos ya gambar-gambar ya, khususnya di sini adalah foto-foto bagaimana sih orang-orang di setiap daerah ini Miodos. Oke, yang pertama kita bahas dulu adalah Assam Miodos. Jadi daerah ataupun negara bagian Assam ini dikenal dengan daerah perkebunan tehnya, dan Assam adalah negara bagian terbesar di wilayah Northeast Miodos berdasarkan jumlah penduduknya Miodos ya. Dan memang secara budaya Assam ini ditandai dengan festival seperti Bihu dan juga keberadaan kuil kuno ya seperti Kamakhya ya. Dan saya pikir orang Assam inilah Miodos yang paling mirip wajahnya seperti orang Indonesia. Saya pun kadang pernah Miodos salah tebak, saya kira orang Indonesia asli, ternyata orang Assam Miodos. Dan kalau ditanya WNI ataupun warga negara Indonesia yang sudah lama di India,
Mungkin mereka nanti akan menyatakan bahwasannya orang Assam ya, beberapa berpendapat ya orang Assam yang paling mirip wajahnya seperti orang Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah Arunachal Pradesh, Medos. Oke, sebelumnya orang Assam saya punya kenalan ya di kampus saya, Medos, tetangga asrama saya namanya Ankur, itu mirip juga seperti orang Assam, Medos, dan juga beberapa teman yang lainnya. Oke, kita masuk ke Arunachal Pradesh. Dari Arunachal Pradesh ini, Medos, adalah negara bagian yang terletak paling timur laut gitu ya, dikenal sebagai daerah pegunungan dan biara Buddha, Medos. Dan di sini suku-suku utamanya ada Nishi, Apatani, Adi, dan masing-masing memiliki budaya yang berbeda, Medos. Dan kalau dilihat sih dari wajahnya, karena ini memang daerah sepertinya berbatasan langsung dengan China, itu orang-orangnya benar-benar mirip seperti orang China, walaupun nggak sepenuhnya, Medos ya, nggak sepenuhnya. Dan kita punya tetangga asal Arunachal Pradesh, Medos, itu ya itu, jadi ya baby, dia masih kecil, tapi mukanya tuh benar-benar seperti anak-anak Chinese gitu ya yang ada di Indonesia, Medos. Nah, ini fotonya, Medos, mungkin udah bisa lihat. Oke, yang selanjutnya adalah Manipur. Nah, ini Manipur ini juga memiliki apa ya? Dengan daerah ataupun negara bagian ini juga kita memiliki apa ya, nostalgia tersendiri. Ya, kadang orang Indonesia tuh juga mengira orang Manipur tuh mirip gitu dengan istilahnya dengan orang Indonesia. Kita kadang mengira orang Manipur tuh orang Indonesia gitu ya. Di sini memang daerah ini dikenal dengan tarian klasiknya, ada juga tarian Manipurinya, dan juga olahraga polonya yang unik, Medos. Dan biasanya sih di sini dihuni oleh suku Meitei, Naga, dan juga Kuki, Medos. Jadi saya pernah juga punya cerita ya, ada konferensi gitu ya, di mana di situ ada 2 mahasiswa Indonesia. Nah, salah satu anggota konferensinya itu berasal dari Manipur. Dikira dia mungkin waktu itu orang Indonesia, ternyata orang Manipur. Dan dia katanya senang sih sama cowok dari Manipur ini gitu ya, karena memang saking istilahnya ada kedekatan di situ ya, ya dari beberapa aspek gitu dengan orang Manipur ini. Oke, selanjutnya adalah Meghalaya, Medos ya. Ini fotonya, Medos, dan secara harfiah Meghalaya ini artinya tempat tinggal awan ya. Dan negara ini terletak di bagian yang terkenal dengan jembatan akar hidup dan hujan monsunnya. Dan suku-sukunya di sini ada suku Kashi, Jaintia, dan juga Garo adalah kelompok etnis utamanya. Lalu ada Mizoram, Medos ya. Mizoram ini dihuni oleh sebagian besar oleh suku Mizo yang dikenal dengan tarian tradisionalnya seperti cerau. Ini tarian bambu, Medos ya. Mungkin ada kesamaan dengan di Indonesia, Medos ya. Dan negara bagian ini konon terkenal sangat terpelajar dan memiliki komunitas Kristen yang sangat tinggi. Nah, terpelajar ini memang bisa dilihat ya, karena komunitas Kristen banyak misionaris di situ, mungkin sejak era kolonial, sehingga kemampuan bahasa Inggris mereka pun juga bisa dikatakan di atas rata-rata mungkin daripada negara bagian Northeast yang lainnya, Medos. Yang selanjutnya adalah Nagaland. Jadi Nagaland ini dikenal dengan festival-festival yang meriah seperti Hornbill, dan suku Naga ini adalah penduduk utamanya dengan banyak suku seperti Angami, Sema, dan juga Ao, Medos. Selanjutnya ada Tripura ya, dikenal dengan warisan budayanya yang kaya, dan juga suku Tripuri. Jadi negara bagian ini adalah memiliki populasi Bengali yang signifikan karena kedekatannya dengan Bangladesh. Jadi orang Bangladesh itu memiliki kedekatan juga dengan orang West Bengal ataupun Bengal Barat ya, dan mereka disebut juga sebagai orang dari etnis Bengali, Medos ya. Ini adalah negara bagian yang paling banyak menampung itu. Dan Sikkim ya, dari negara bagian populasi yang paling sedikit dan terkecil ya di negara kedua ini di India, Medos, yang dikenal dengan biara-biara Buddha dan juga Gunung Kanchenjunga. Jadi saya ingat Sikkim ini ada penjual makanan di kampus kita, nama restonya tuh Kicha. Jadi makanannya tuh kita cocok gitu ya, dan orangnya tuh ya memang benar-benar Chinese juga gitu, dan dia agamanya Buddha ya, makanya beliau pengikut Dalai Lama kalau saya lihat di situ, Medos. Setelah tadi kita membahas ya terkait secara singkat ya bagaimana sih negara bagian Northeast ya secara geografis, demografi, dan juga budayanya, Medos. Kali ini kita ingin coba bahas apa saja sih kesamaan-kesamaan yang kita temukan gitu ya dengan budaya yang ada di Indonesia, Medos. Jadi memang ada beberapa kesamaan-kesamaan secara budaya, etnisitas, sejarah gitu ya, meskipun jarak secara geografis ini jauh antara dua negara, Medos. Pertama dari kesamaan etnis dan juga budaya, Medos. Misalnya nih masyarakat sukunya, Medos ya. Jadi masing-masing itu memiliki yang namanya suku asli yang signifikan dengan tradisi, sejarah, bahasa, dan juga praktek budaya yang kaya, Medos. Dan di India kita tahu ya dari timur laut ini suku-suku seperti Naga, Mizo, Garo memiliki identitas yang berbeda. Dan ini mirip seperti di Indonesia, Medos, seperti suku Dayak, Toraja, Batak yang ada di Indonesia, Medos. Nah, secara praktik tradisional pun, Medos, mereka ya sebelum agama-agama mungkin besar itu diperkenalkan, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Medos, mereka banyak di sini yang menganut animisme dan juga samanisme, Medos, yang mana di situ mereka mempercayai yang namanya kepada roh alam dan juga, Medos,
pemujaan kepada leluhur Medos. Nah, ini ada kesamaan ya. Dan juga kesamaan selanjutnya adalah dari segi kerajinan tangan, yaitu tenun dan juga kerajinan tangan yang lainnya. Nah, khususnya di sini tenun dan juga kerajinan tangan tradisional, misalnya ada tenun tangan ya dari suku Naga dan juga suku Mizo yang ada di Northeast itu Medos, itu sangat mirip sebenarnya dengan yang namanya Medos ya, pola ikat dan juga pola batik yang rumit yang juga ditemukan di Indonesia Medos. Jadi ada kemiripan. Nah, secara praktik pertanian pun juga nih, kita ini di sini ya, kita juga sangat bisa dikatakan sering ya, ataupun banyak dari warga Indonesia yang melakukan bergantung pada pertanian. Mereka juga melakukan pertanian Medos, dan praktik seperti penebangan dan juga bakar, zoom disebutnya di Northeast itu hampir sama ya seperti praktik yang ada di Indonesia ya. Jadi habis nanam, panen, habis itu dibakar gitu ya, hampir mirip gitu ya dengan ada yang di Indonesia Medos. Dan juga secara tarian dan musik Medos ya, juga di situ mereka juga memiliki tarian tradisional yang mana memainkan peran penting gitu ya. Nah, seperti tarian yang ada di Northeast itu seperti yang bernama Manipuri, Bihu ya, itu adalah musik dari berbagai suku dan memiliki Medos ya kemiripan dengan tarian tradisional seperti di Indonesia, baik itu yang tarian yang ada di Jawa ataupun di Bali diiringi dengan musik gamelan Medos. Nah, juga yang menarik ya di sini adalah dari kebiasaan makan Medos. Untuk pola makan mereka, makanan utamanya adalah beras gitu ya. Ini berbeda banget dengan India Utara yang utamanya adalah roti Medos ya. Jadi beras adalah makanan pokok yang ada di negara-negara bagian yang ada di Northeast Medos, layaknya di Indonesia gitu. Sehingga masakannya ini pun juga ada kemiripan. Mereka juga ada yang pakai ikan, daging gitu ya, dan juga sayuran yang lokal gitu ya yang mereka gunakan gitu. Dan dari segi makanan itu juga beberapa difermentasi Medos ya, seperti ikan gitu ya, dan juga rebung. Nah, itu mereka melakukan fermentasi itu. Bahkan juga fermentasi produk-produk kedelai itu juga Medos. Saya pernah dengar dari salah satu sub gitu ya yang ada di KBRI yang berasal dari Northeast ya, Manipur kalau nggak salah, mereka juga punya kayak tempe gitu, tapi katanya lebih busuk lagi untuk fermentasinya Medos. Ya, selain itu juga dari aspek gitu ya, arsitektur tradisional gitu ya, mereka juga Medos memiliki bangunan-bangunan ya, yang mana di situ yang tahan banjir dan juga tahan hama. Biasanya mungkin bentuk bangunannya adalah panggung seperti itu ya. Itu juga mereka memiliki seperti itu. Juga bahkan memiliki tradisi seni tubuh dan juga tato Medos untuk melakukan yang namanya budaya serta ritual mereka Medos. Dan dari segi agama ya, mereka kebanyakan Northeast ini memang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga ada juga Islam Medos ya. Jadi itu Medos memiliki kesamaannya. Jadi untuk Arunachal Pradesh, Mizoram, dan juga Nagaland itu rata-rata mereka beragama Kristen cukup besar ya, mirip seperti di wilayah Indonesia seperti di Sulawesi Utara dan juga di Papua Medos ya. Dan dari sini Medos ya, saya mengambil kesimpulan, dan ini kejadian juga yang bisa dikatakan mirip ya, bisa dikatakan kenapa kita memiliki kedekatan secara emosional kepada mereka, orang-orang Northeast. Jadi kalau Medos nanti ke India, ketemu orang-orang ini tuh merasa nyaman gitu, kayak ada ikatan emosional. Dan mereka pun juga mungkin merasakan yang sama. Yang pertama, saya pikir karena dari segi fisik dan juga wajah. Jadi kayak orang-orang ya, mungkin wajahnya kayak seperti orang entah Vietnam, Thailand gitu ya, Laos, Kamboja gitu ya. Jadi kita tuh ada merasa kemiripan gitu dengan mereka secara fisik gitu ya. Bahkan ada yang benar-benar kayak mirip orang Indonesia gitu, khususnya di daerah Assam yang tadi saya sebutkan. Yang selanjutnya adalah dari segi sikap ataupun manner ya. Kalau orang India Utara, mohon maaf ya, agak sedikit kasar memang untuk melakukan beberapa hal, tapi itu mereka standar mereka ya. Nah, tapi kalau mereka ini Medos lebih lembut, lebih halus gitu. Itu terasa ketika istri itu sedang berada di rumah sakit gitu ya, perawatnya tuh orang India Utara dengan misalnya orang Northeast ataupun orang dari Manipur, itu berbeda Medos, kelembutan untuk menusukkan jarumnya gitu. Itu ada keunikan itu Medos. Dan yang ketiga ya, selain sikap ya dan juga fisik, juga dari segi makanan ya, nasi gitu ya, itu dengan lauk pauknya, dengan sayurnya itu mirip banget dengan pola yang ada di Indonesia gitu. Cuman memang mereka yang beragama Kristen itu mereka suka ya, mereka makan yang namanya daging babi panggang, itu mereka suka gitu, ataupun olahan babi yang lainnya gitu. Dan yang keempat yang membuat hubungan kita tuh terhubung secara emosional gitu ya, dekat sama orang Northeast, yaitu kita merasa sama-sama minoritas gitu. Ya, minoritas, kalau orang Indonesia minoritas secara kewarganegaraan dan juga secara agama, mereka juga minoritas secara etnisitas ketika berada di Delhi gitu ya, jumlah mereka tidak lebih banyak daripada mayoritas pastinya. Dan juga mungkin dari segi
agama juga gitu ya, karena mereka beragama Kristen kebanyakan ataupun Buddha gitu. Ini hal yang sama-sama dirasakan gitu. Dan uniknya gini Medos, dengan kejadian seperti ini dulu banget Medos ya, saya pun bahkan dikira sebagai orang Northeast, saya dikira sebagai orang India Medos ya. Ya karena ya wajah-wajah inilah juga yang ada di India gitu Medos, unik ya. Sehingga saya waktu masuk ke Taj Mahal yang seharusnya bayar 200.000, bayarnya jadi cuman 6.000 rupiah gitu. Karena udah dikira sebagai orang India Medos ataupun orang Northeast Medos, unik ya. Ya, jadi inilah keunikan India, keberagaman yang ada di India. Semoga terus terawat, semoga terus rukun, damai, dan tentu saja semoga video ini dapat menambah pengetahuan Medos semuanya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar ataupun usulan judul juga bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat syukur ya. Biramilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah Medos. Allah Hafiz.